Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gail Ridho dari 11 IPS 1. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Aswin kepada saya, yaitu TB 4. 1. Tokoh Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam buku Kumpulan Pahlawan Indonesia 2012 karya Minawarti. Wahidin Sudirohusodo lahir pada 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta. Wahidin menamatkan sekolah kedokteran di Stovia bersama dengan Sutomo. Dirinya lah yang memberikan saran kepada Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo. Wahidin dikenal sebagai dokter yang dermawan dan suka bergaul dengan rakyat. Dengan begitu, dirinya bisa merasakan dan menolong masyarakat yang kesusahan. Semangat nasionalisme Wahidin untuk membebaskan rakyat dari penjajahan tumbuh dalam dirinya. Untuk itu, pihak mengumpulkan dana untuk mencerdaskan masyarakat yang tidak bersekolah. Wahidin Sudirohusodo merupakan penasihat sekaligus motivator bagi Budi Utomo, sekaligus di kalangan pelajar Stovia. Wahidin menutup usia pada 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta. Gelar Pahlawan Indonesia diberikan kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 6 November 1973. Dr. Sutomo bernama asli Soebroto yang lahir pada 30 Juli 1888 di Nganjuk, Jawa Timur. Dilansir dari buku riwayat hidup dan perjuangan di Suetomo 1960 karya Angkasa, Sutomo merupakan dokter yang aktif dalam bidang politik. Sutomo kemudian mendirikan perkumpulan dengan nama Budi Utomo sebagai sebuah organisasi pelajar, karena saat itu Belanda sangat melarang organisasi yang berbau politik. Setelah lulus pendidikan dari Stovia pada 1911, Sutomo bekerja sebagai dokter dan harus bertugas berpindah-pindah tempat. Dr. Sutomo dikenal sebagai dokter yang dermawan karena banyak mengobati masyarakat tanpa biaya. Sutomo juga mendirikan Indis Studi Club (ISC) yang melahirkan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada 1931, ISC berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia karena terlalu sibuk dengan banyak kegiatan organisasi. Kondisi fisik Sutomo menurun. Dirinya meninggal di usia 50 tahun pada 30 Mei 1938. Nama Sutomo diabadikan sebagai nama rumah sakit di Surabaya dan mendapat gelar pahlawan nasional pada 27 Desember 1961. Soeraji dilahirkan di Desa Utaran, Kabupaten Ponorogo pada 1887. Soeraji berhasil menamatkan sekolah dan resmi menjadi dokter. Selain aktif menjadi dokter, Soeraji juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan serta peduli terhadap kemanusiaan. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Soeraji merupakan salah satu pelajar Stovia yang pandai berbahasa Jawa. Dirinya juga sebagai perantara di antara pelajar yang aktif dalam Budi Utomo dengan masyarakat Bumiputra yang hanya mampu menggunakan bahasa Jawa. Soeraji juga yang mengusulkan nama perkumpulan dengan dua nama, yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Kemudian Sutomo memilih Budi Utomo sebagai nama organisasi. Soeraji berhasil menamatkan sekolah dan resmi menjadi dokter. Selain aktif menjadi dokter, Soeraji juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan serta peduli terhadap kemanusiaan. Pada 17 September 1946, dirinya mendirikan Palang Merah Indonesia atau disebut PMI di Kalteng, Jawa Tengah. Selanjutnya, Soeraji menjalankan praktek sebagai dokter di daerah kekuasaan Pakubuwono X setelah berada di luar Bandung, Riau, dan sebagainya. Berkat jasa dan pengabdian kepada rakyat, Soeraji mendapat gelar Raden Tumenggung Tirtonegoro. Soeraji meninggal di dunia pada 13 Desember 1962
dan dimakamkan di Melati, Yogyakarta. Sueraji diberi penghargaan berupa RSUP Tegal Yoso menjadi Rumah Sakit RSUP Dr. Sueraji Tirtonegoro di Kalteng pada 20 Desember 1997. 2. Serikat Islam. Tokoh Serikat Islam Ki Haji Samanhudin. Ki Haji Samanhudin yang memiliki nama kecil Sudarno Nadi lahir pada tahun 1868 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Adalah pendiri Serikat Dagang Islamiyah sebagai wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Dalam dunia perdagangan, Samanhudin merasakan perbedaan perlakuan oleh penguasa penjajah Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan Cina pada tahun 1911. Oleh sebab itu, Samanhudin merasa pedagang pribumi harus mempunyai organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Pada tahun 1911, ia mendirikan Serikat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Ki Haji Samanhudin meninggal di Kalteng, Jawa Tengah pada 28 Desember 1956 dan ia dimakamkan di Banaran, Grogol, Sukoharjo. Setelah itu Serikat Islam dipimpin oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto, HOS Cakro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto adalah seorang pemimpin organisasi Serikat Islam di Indonesia. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan ia meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934. Pada umur 52 tahun, Joko Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Dari ayah bernama R.M. Joko Ramiseno, salah seorang pejabat pemerintah pada saat itu. Kakeknya R.M. Adipati Jokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia memiliki 3 murid yang selanjutnya memberi warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialis atau komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Pada Mei 1912, Joko Aminoto bergabung dengan organisasi Serikat Islam. Setelah jatuh sakit setelah mengikuti Kongres SI di Banjarmasin, ia meninggal dan dimakamkan di TMP Pakucen, Yogyakarta. Salah satu kata mutiara darinya yang masyhur adalah setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Hal tersebut menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. 3. Indes Partij. Tokoh Indes Partij yaitu F.E. Dekker, Ernest Francisco Eugen Dekker atau juga dikenal dengan nama Danu Dirja Setiabudi adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah wartawan, penulis sekaligus aktivis politik yang hidup di antara dua identitas, sehingga kepekaannya terasa dengan melihat adanya diskriminasi yang dialami oleh penduduk pribumi Hindia Belanda. Setiabudi mengenyam pendidikan di HBS, kemudian karena desakan ekonomi harus pergi dalam perang Boer di Afrika Selatan. Kepulangannya ke Hindia pada tahun 1902 menandai mulainya karir sebagai penulis dan wartawan. Ia kerap menulis laporan untuk harian The Lokomotif di Semarang dan Batavia Nieuwsblad. Tulisannya pro pribumi dan tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah lebih lanjut. Ia juga membantu berdirinya Budi Utomo oleh Suetomo dan Cipto Mangkusomo. Namun karena ia membutuhkan wadah yang menerima orang Eropa, ia membuat Indes Partij bersama Cipto dan Suwardi. Dalam waktu 1 tahun, IP
menerima lebih dari 5.000 anggota dari Semarang dan Bandung. Meski akhirnya dibubarkan karena bersifat radikal, Setiabudi bersama Cipto dan Suwardi diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Cipto Mangkusomo. adalah putra seorang priai rendah di Ambarawa, Jawa Tengah. Meski begitu, ia berhasil disekolahkan di Kestovia. Di sekolah ini ia mempertajam kebencian terhadap lingkungan yang melanggengkan feodalisme dan diskriminasi pribumi. Ia rajin menulis dan menerbitkan melalui The Lokomotif, membangun ide pro-bumi. Cipto berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Meskipun berhaluan Jawa, ia tak bertahan lama di dalamnya dan kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif, yaitu Indus Parcis. Ia memperkerasi Komite Bumi Putra yang digagas oleh Suwardi untuk mengkritik peringatan 100 tahun kemerdekaan dari Perancis. Pada praktiknya justru mengekang kemerdekaan pihak lainnya. Cipto selanjutnya berpartisipasi dalam pergerakan generasi selanjutnya seperti PI atau Perhimpunan Indonesia, PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan Volkskraat sebagai penyumbang pemikiran. Suwardi Suryaningrat atau Ki Haji Hajar Dewantara adalah aktivis politik, penulis dan guru yang berasal dari Pakualaman. Ia menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga ia mendirikan perguruan taman siswa sebagai bentuk upaya mendidikkannya kalangan pribumi dengan usaha sendiri. Sebelum itu, Suwardi yang berasal dari lingkungan Jawa mengorganisir Kongres Budi Utomo di Yogyakarta, namun kemudian beralih kepada Indus Parcis yang lebih progresif dan inklusif. Pada tahun 1913, ia menerbitkan artikel berjudul Al ik een Nederland was, atau Andai Aku Seorang Belanda, berisikan kritik terhadap kondisi masyarakat pribumi Hindia di tengah perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas Perancis. Berkat tulisan ini dan aktivitas radikalnya, ia diasingkan ke Belanda pada tahun yang sama bersama Cipto. Setelah kembali ke Hindia tahun 1919, ia berupaya mendirikan sekolah yang terrealisasi pada tahun 1922 dengan nama Taman Siswa. Suwardi terus berjuang melalui Taman Siswa dan mengabdi sebagai Menteri Pengajaran Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Iwa Kuesema Soemantri, habis itu Soekiman Wijardjojo, Muhammad Hatta, M. Nazir, Datuk Moenjak, Ahmad Farhan Ar-Rasyid, Soekiman Wijardsanjojo, Arno Manonutu, Profesor Mr. Sunario Satrowardoyo, Sastromosijono, Abdul Majid, Sultan Syahjahri, Sutomo, Ali Abdurrahbi, Wareo Sodiningrat, tokoh Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, yaitu Dr. Cipto Mangkusomo, Mr. Sartono, Mr. Iskat Djoko Hadisuryo, Mr. Sanario, Insinyur Soekarno, Mohatta, Gatot Mangkoepradja, Soepardinata, Amir Syahja Rifuddin, Wilopo Hardisuwirye, Ali Sastromirjojo, Juanda Kartawijaya, Muhammad Isnaen, Supeni, Sanusi Harjadinata, Sarmidi Mangusarkoro. Sekian dari saya
Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.